Jadi ya buat teman-teman yang sedang menjalankan pengobatannya di rumah sakit atau yang mungkin mengalami sama halnya dengan aku atau mungkin teman-teman di sana yang sedang merasakan insecure, jangan pernah memandang diri kita ini tuh sebelah mata gitu, karena yang dapat menyemangati kita itu, yang dapat membangun dan membentuk diri kita itu tuh hanya diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu berharap sama orang, tapi berharaplah sama Tuhan dan diri kita sendiri juga. Halo Sobat Kabar, balik lagi nih bareng gue Nuy di podcast Bantenezia. Nah, kali ini gue lagi bareng seorang wanita cantik yang bernama Rofifa Juniandar. Beliau salah satu mahasiswi di Universitas Bina Bangsa semester 1 jurusan manajemen. Nah, kali ini kenapa gue podcast sama Teteh, karena beliau ini seorang yang memiliki true story yang sangat inspiratif sih gitu kan. Jadi salah satu penyintas kanker ya Teh. Dari kelas 5 SD di tahun 2009. Nah gitu. Gimana ceritanya, mungkin langsung aja kali ya kita dengar curhatannya gitu. Kisah Teteh ya Teteh. Halo, perkenalkan nama saya Rofifa Juniandar, biasa dipanggil Ovi. Saya berasal dari Lebak, Banten, yaitu di Bayah tepatnya. Terus apa lagi ya perkenalannya ya? Terus sekarang juga tadi yang udah Teteh sampaikan juga, aku sekarang ini mengenyam pendidikan di Universitas Bina Bangsa di Serang, Banten juga. Wah, Teteh bisa ke Serang. Gimana nih awalnya gitu? Awalnya bisa ke Serang karena emang pengen kuliah sih, makanya ke Serang gitu, karena memang sebelumnya juga pernah kuliah gitu di Jakarta. Kemudian tahun ini tuh pulang ke rumah kayak gitu, terus kayak pengen gitu kuliah lagi gitu ya, ke mama izin gitu. Oh ya udah, kata mama boleh, tapi jangan jauh-jauh gitu, kalau bisa paling jauh udah di Serang katanya gitu. Ya udah, kebetulan memang ada om yang kuliah juga di Uniba S2. Akhirnya kata om aku, udah coba aja kuliah di situ katanya gitu, kamu tinggal ambil jurusannya mau apa. Terus ya udah, akhirnya di situ lihat-lihat brosur, ya udah deh kayaknya lumayan gitu ya. Ya udah, akhirnya masuk tahun ini maba. Alhamdulillah deh ya. Maba cantik, maba ospek. Dedek emes ya guys. Dedek emes. Nah, jadi gimana nih Teh? Maaf sebelumnya Teh ya, aku udah baca artikel Teteh gitu. Kayak ya jadi apa ya, ke aku tuh kayak yang oh iya ya gitu, ada inspirasinya tersendiri gitu. Mungkin buat Sobat Kabar di luar sana gitu yang sama kayak Teteh gitu. Jadi kayak gimana gitu Teteh bisa tetap stay on gitu ngadepin yang ya zaman sekarang gitu kan Teh, namanya juga banyak di mana-mana kayak body shaming dan lain-lain gitu. Ya Teteh boleh cerita ya, dari awal gimana itu Teh? Jadi aku ini tuh kena kanker tulang atau osteosarkoma itu dari tahun 2000. Didiagnosanya tuh dari tahun 2009, tapi memang gejalanya itu tuh dari pertengahan 2008. Itu kurang lebih aku SD kelas 5. Terus dibawa ke RSCM, pengobatan, kemoterapi, terus operasi juga. Terus akhirnya 2011 itu sebenarnya dokter pun ngasih dua pilihan. Yang pertama operasi lagi gitu, tapi kemungkinan kalau memang dioperasi lagi dipertahankan kakinya itu kemungkinan besarnya akan terus menjalankan pengobatan terus-terusan gitu di rumah sakit, entah kemoterapi lagi, operasi lagi kayak gitu. Nah, opsi yang kedua, pilihan kedua itu tuh amputasi. Karena mungkin aku waktu itu tuh berobatnya dari tahun 2009 sampai 2011 gitu kan, lumayan 3 tahun gitu ya di Jakarta terus gitu, pulang pun jarang. Terus kayak mikir, mamah kasihan, harusnya kerja, harusnya jagain adek, ini waktunya itu habis buat pengobatan aku doang gitu. Karena aku tuh kayak nggak mau gitu terus-terusan ngebebanin terutama orang tua, terus keluarga juga. Di situ di tahun 2011 itu kalau nggak salah bulan Juni aku memutuskan untuk diamputasi. Karena memang waktu tahun 2011 itu tuh ada penyebaran lagi kankernya, tapi memang masih di daerah pusat, di daerah paha.
Oh, tapi setelah teteh kemo itu belum ada perubahan gitu dari kemo itu? Kalau perubahan sih ada gitu, membaik gitu. Tapi kan namanya cancer tuh kita nggak pernah bisa memprediksi gitu Iya, ya, bener, kapan dia sembuhnya, kapan dia munculnya itu kita nggak, dokter pun kadang nggak bisa gitu ya memprediksinya gitu. Tapi ya kita berusaha ikhtiar aja gitu, sesuai prosedur apa yang dokter katakan gitu ya. Memang itu yang terbaik kita lakukan kayak gitu. Jadi ya, Dan teteh pernah ngerasa kayak capek nggak sih gitu? Maksudnya kayak ya Allah kenapa sih gue kayak gini gitu, maaf gitu teh. Pernah ngerasa gitu nggak? kalau capek sih pasti ya teh, karena kan tiap hari kita harus ke rumah sakit gitu. Terus juga itu di Jakarta pun bukan lingkungan aku sendiri, bukan kampung sendiri gitu lah ya teh. Ditambahkan mungkin dari segi apa namanya kehidupan sehari-harinya juga biaya sehari-harinya di Jakarta pun berbeda gitu ya, agak lumayan gitu ya teh, ngocek uang saku mamanya juga itu udah bener-bener abis-abisan banget gitu. Oh mandiri teteh, pembiayaannya mandiri. Sempet pakai jam kesda, terus kemudian akhirnya setahun pakai jam kesda kalau nggak salah, akhirnya pakai umum, jadi bayar sendiri gitu. Tapi alhamdulillah di sana ketemu sama orang-orang baik gitu ya teh. Jadi ada donatur yang mau bantu tiap kali operasi, tiap kali kemoterapi itu ada yang bantu kayak gitu dari manapun gitu ya teh. Selalu ada aja pintu-pintu rezeki gitu ya buat Alhamdulillah banget ya. buat aku pengobatan gitu, walaupun memang sempat tidak dibiayai apa namanya oleh pemerintah di Lebak gitu. Tapi teh sebelumnya teteh pernah nggak ngalamin gitu atau punya pengalaman yang emang bikin teteh down gitu, bener-bener minder gitu untuk bersosial gitu, beraktivitas di luar gitu? Pernah nggak sih teh? Pernah sih, itu pas 2011 setelah amputasi. Jadi mungkin karena apa namanya siap gak siap gitu teh, menerima atau tidak menerima antara dua itu gitu loh ya. Tiap kali keluar tuh kayak waktu 2011 itu SMP kelas 2. Keluar pun masih ragu gitu, takut diliatin, kayak masih belum siap gitu buat diliatin sama orang kayak gitu. Bahkan selama 3 bulan tuh ketemu orang pun takut gitu, maksudnya kayak sebenarnya apa ya, kayak mungkin diri aku ini dulu tuh belum siap ya, gitu. Karena belum benar-benar bisa menerima keadaan yang baru gitu, yang apa ya, apa namanya, apa ya, sesuatu yang tidak diharapkan gitu tuh, yang tiba-tiba harus terjadi kayak gitu kan teh. Jadi kayak ya gitu, ke mama juga untungnya ngerti gitu. Jadi kalaupun misalkan ada yang mau nengokin aku, jangan dulu di hadapan aku gitu, jangan dulu kelihatan sama aku gitu. Atau mungkin kalau misalkan aku lagi tidur boleh nengok, ngeliat gitu kan kondisi aku. Tapi kalau misalkan akunya lagi posisi bangun tuh, orang-orang yang nengok pun kayak cuman ngelihat dari luar doang kayak gitu. Waktu dulu itu kurang lebih tuh 3 bulan kayak gitu adaptasinya. Itu pun udah mulai berani sedikit-sedikit karena memang ada dukungan gitu ya, ada dukungan dari keluarga. Alhamdulillah teh ya. Alhamdulillah. Terus aku juga kebetulan di Jakarta tuh tinggalnya di rumah singgah di yayasan. Jadi memang khusus untuk kanker gitu ya, kanker anak. Jadi yang bikin apa ya, yang bikin diri aku jadi kuat tuh juga karena lingkungan itu di yayasan itu gitu. Jadi kayak bener-bener kita pun, aku pun nggak sendiri gitu loh, sakit kayak gini. Emang besar sih teh. Karena memang di rumah itu tuh apa ya, kita tuh sama senasib gitu loh. Jadi kayak ngerasa nggak sendiri. Terus masukan, dukungan pun bener-bener kuat banget ke diri aku. Jadi kayak ngerasa akunya juga oh ya gue nggak sendiri gitu. Masih banyak yang mungkin lebih parah dari aku gitu ya. Mungkin apa namanya, aku kayak terus berpikir positif sih dari dulu gitu, dari kecil gitu. Mungkin apa namanya, ini jalan hidup aku. Mungkin emang pilihan, namanya hidup kan memang pilihan gitu ya teh. Nggak ada pilihan itu tuh yang baik gitu. Maksudnya pasti pilihan itu tuh memang berat banget gitu ya kita pilih. Makanya mungkin ini pilihan aku, memang jalan takdir aku tuh memang harus seperti ini kayak gitu. Makanya aku kayak berusaha untuk menerima. Makanya cara mendamaikan diri aku sendiri itu tuh dengan apa ya, menanamkan kata-kata itu gitu loh. Kayak
ya udah mungkin ini jalan takdir aku, memang jalannya harus seperti karena ini. Allah juga nggak bakal nguji hambanya di luar aku batas pun kemampuan. percaya mungkin di balik semua ini tuh ada hikmahnya, entah Pasti, apapun teh. itu kedepannya seperti apa gitu ya teh. Terus aku juga berdoa semoga setelah ini aku bisa bermanfaat untuk orang banyak kayak gitu, entah buat teman-teman yang memang seperjuangan gitu, yang memang butuh dukungan, butuh sosok yang bisa ibarat itu menginspirasi gitu. Ternyata di luar sana tuh ada yang seperti ini tapi dia mau gitu sekolah kayak gitu teh. Itu sih. Jadi tapi emang sih untuk berdamai sama diri sendiri tuh itu poin paling susah gitu, apalagi kalau kita emang hidup di lingkungan yang dalam tanda kutip kayak malah bersinggungan gitu teh ya. Tapi untungnya teteh dikelilingin orang-orang yang baik gitu ya. Jadi masih alhamdulillah gitu. Allah juga ya teteh diberikan kekurangan, pasti ada kelebihan gitu. Jadi kayak yang tapi jujur ya sobat kabar, gua aja kayak yang aduh gua nggak bakalan kuat sih gitu kalau emang harus ada di posisi beliau gitu. Jadi kayak yang ya sama-sama sih rasa syukur emang harus lebih tinggi lagi gitu kan. Terutama buat sobat kabar yang mungkin dalam satu naungan juga kali ya di rumah singgah ya teh, rumah singgah gitu. Aku sebutin boleh nggak? Boleh, yang di Jakarta. Jadi tempat yang aku tinggali di Jakarta itu tuh namanya ya Kaki. Ntar teteh bisa cek aja Yayasan Kasihan Kanker Indonesia. Jadi itu tuh memang rumah singgah khusus untuk anak kanker se-Indonesia gitu. Jadi kayak yang dari luar Jakarta tuh bisa tinggal di situ, alternatif. Terus di situ juga emang menurut aku tuh bener-bener ngebantu banget karena kan yang kita gitu tahu kontrakan di Jakarta kan mahal gitu ya teh. Mahal banget, biaya hidupnya mahal tinggi banget, juga gitu. Sedangkan kita ke Jakarta pun kan niatnya berobat gitu ya teh, bukan mencari pekerjaan gitu ya. Jadi di sana pun bayarnya tuh cuman 5.000, terus dapat fasilitasnya itu terjamin lah gitu buat kesehatan anak-anak juga, buat kesehatan aku sendiri karena kan aku waktu pengobatan itu tuh masih kecil gitu ya teh. Jadi apa ya, mungkin gini teh, kalau aku dikasih sakitnya sebesar sekarang yang udah tahu segalanya, mungkin rasa insecure itu tuh beda gitu, maksudnya besar banget gitu ya teh. Jadi bawaannya tuh minder, bawaannya lemes terus. Tapi pas aku waktu masih kecil kan mungkin belum tahu apa itu insecure kayak gitu ya teh, apa itu yang namanya persaingan antar wanita lah kayak gitu tuh masih belum ngerti gitu ya. Waktu itu belum paham tuh ya. Waktu kecil kan yang penting mah dikasih boneka, dikasih hadiah tuh udah seneng gitu ya teh, udah bisa bikin jadi obat gitu loh buat kita anak-anak tuh seneng kayak gitu. Makanya mungkin itu juga salah satu yayasan itu tuh salah satu yang bener-bener ngebantu banget aku ngebentuk jati diri aku juga gitu. Sampai sekuat ini kayak gitu, sampai bisa benar-benar menerima segala keadaan, segala kondisi. Alhamdulillah teh ya. Gitu. Jadi kalau di lingkungan teteh sendiri di luar dari rumah singgah itu pernah nggak teteh gitu ngalamin body shaming gitu dan ya semacamnya gitu? Kalau body shaming kayak di sekolahan gitu ya, kayak sekolah umum, gitu, sekolah SMP SMA sih sebenarnya nggak ada. Alhamdulillahnya tuh mereka mau ngerangkul aku. Alhamdulillah gitu. banget teh. Alhamdulillah. Tapi aku juga kadang suka ngedenger gitu. Bukan, aku nggak ngerti situ body shaming atau enggak gitu. Tapi memang nggak secara langsung ke kuping aku, nggak secara langsung ngomong ke aku kayak misalkan gitu ya, ih kakinya kayak gitu, ih pakai tongkat, nggak sampai kayak gitu. Cuman aku denger, cuman dia berusaha ngomongnya itu di belakang aku kayak gitu, kayak gitu paling. Cuman kalau yang langsung body shamingnya to the point ke aku sampai nyakitin perasaan aku tuh kayak nggak ada sih. Langsung depan muka itu nggak ada ya? Nggak ada, paling jadi kayak angin lewat aja gitu teh anggapnya kalau ya. SMP SMA gitu ya. Terus kalau kuliahan karena emang aku tuh kadang kalau udah main sama temen nggak serius-serius amat gitu ya teh, kayak udah berbaur aja gitu. Jadi kalaupun misalkan ada dark jokes kayak gitu atau misal lelucon dari teman-teman kayak udah dibawa santai aja gitu, kayak nggak terlalu dibawa serius gitu teh. Itu sih kayak pelajaran untuk mendamaikan diri itu bener-bener sumpah ya, gue juga nggak kuat sih gitu, maksudnya nggak bisa gitu kalau emang harus ada di posisi teteh gitu kan, yang kayak gimana ya Allah gitu tuh, gue yang kayak gini aja masih banyak insecure-nya gitu ya. Cuma balik lagi sih gitu, setiap manusia emang harus punya rasa syukur teh ya.
di atas langit masih ada langit, tapi tetapnya di bawah langit masih ada bumi juga gitu. Jadi ya teteh bener-bener sih kayak yang oh iya ya gitu, aku jadi susah ngomong. Susah ngomongnya kayak ya gimana teh ya gitu, maksudnya kayak yang teteh dalam posisi teteh kondisi yang kayak gini gitu, tapi bisa gitu kayak orang normal gitu tuh, maksudnya dengan apalagi teteh bisa dandan kan gitu, jadi yang kayak oh gitu, nggak apa ya, nggak ngebatin gitu kalau gue tuh emang ada kekurangan, gue tuh emang gini gitu, enggak gitu, emang sih dari auranya juga beda gitu guys. Jadi ya Allah sumpah sih ya, kalau buat gue ya gitu emang inspirasi gitu. Mungkin dari sobat kabar ada yang pengen nanya, komen apa gimana gitu ya, nanti bisa di kolom komentar gitu ya. Untuk Teteh juga ada artikel kan di Google, namanya banyak, tinggal di ini aja, Rofifa Juniandar, ntar dicari aja. Oke, dibaca ya guys gitu, siapa tahu yang tadinya mental kalian down gitu mungkin karena 1-2 hal, balik lagi gitu, bahwa di dunia ini bukan kalian sendiri gitu yang emang kayak gitu. Sumpah sih gue bingung ngomongnya. Kayak yang emang jelup gitu di hati itu, kayak aku juga pas baca artikel Teteh tuh oh iya ya gitu, di usia Teteh gitu ayahnya main gitu kan, yang lelarian sana sini gitu, yang nggak ya gitulah, tapi emang harus ngejalanin segala jarum suntik mungkin kayak gitu, kayak obat-obatan, minum obat gitu kan pasti gitu Teh. Itu ada nggak dari obat-obat itu pengaruh fisik ke Teteh, misalkan kayak rambut rontok gitu? Yang aku tahu sih kemoterapi sih, karena kan kemoterapi itu efeknya kebanyakan kan rontok gitu, dan efeknya juga ngaruh ke aku gitu, rontok rambut sampai botak, itu sempat sampai botak. Pernah sampai botak, terus badan juga kurus, terus apa ya, keluar darah dari hidung, dari pup juga gitu, terus dari telinga juga, terus muntah pun sempet muntah darah kayak gitu pas tahun 2009 ya? itu. Oh jadi emang itu kankernya adanya di kaki? Di kaki. Kaki paha sebelah kanan. Awalnya Teteh tahu itu kayak gimana? Awalnya itu tuh sebenarnya gejala awalnya itu tuh pegel. Jadi tiap malam mau tidur tuh kayak ngerasain pegel gitu, nggak berhenti gitu, kayak tapi nggak aktivitas pagi-pagi pun biasa aja kayak sekolah kayak gimana anak SD aja gitu kan, karena masih kecil juga paling karena banyak main gitu tuh ya pegel kayak gitu, aktivitas kayak biasa aja kayak apa anak SD pada umumnya kayak gitu. Terus tapi malam-malam tuh pegel, kayak pegelnya itu tuh abis lari berapa kilo kayak gitu, padahal mah enggak ngapa-ngapain, maksudnya main biasa aja gitu, main sepeda atau apa gitu. Pas itu ketahuan di raba, di daerah paha tuh kayak ada benjolan, di atas lutut. Terus bilang ke mama. Itu sakit nggak Teh? Enggak sakit, cuman benjolannya pun dia nggak gerak, jadi kayak stay di situ, tetap diam di situ gitu. Terus akhirnya bilang ke mama kok ini ada benjolan. Terus aku pun itu larinya juga kayak emang agak ngerasa aneh gitu kalau lari gitu, biasanya bisa lari kenceng. Sakit atau gimana Teh? Sakit enggak, cuman kayak ada yang ngeganjel gitu di paha. Terus bilang ke mama, terus akhirnya diurut, namanya kan di kampung gitu ya, orang tua tuh pasti mikirnya tuh pasti diurut, mungkin ini kayak terus apa sih, angin lari ke tulang kayak gitu-gitu ya. Aku kayak gitu sih diomong, kalau nggak lari gitu ke lambung kan. Gitu iya itu makanya sempet dipijit juga kayak gitu itu. Terus akhirnya makin lama, sebulan setelah aku ngeluh itu tuh dia membesar dari situ. Karena habis dipijit itu ya Teh ya, kan kayaknya bisa boleh jadi ya? dari situ, harusnya mah nggak boleh. Iya memang. Karena emang nggak tahu ya, karena kita kan nggak tahu itu tuh apa dan kenapa gitu ya. Akhirnya mama inisiatif buat ronsen ke rumah sakit rujukan di Malingping. Terus pas di ronsen, pas dibaca hasil ronsenannya, ini kemungkinan ini tumor. Tapi kata dokternya kita tidak tahu ini tuh tumor jinak atau ganas gitu. Kita juga tidak bisa mendiagnosa langsung gitu ya, karena memang harus ada beberapa dokter yang mendiskusikan itu gitu loh. Akhirnya awalnya dirujuk ke Rangkas Bitung, rumah sakit Rangkas Bitungnya di Aji Darmo. Dari situ karena waktu itu alatnya belum benar-benar lengkap gitu, akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit Jakarta, PRSCM. Hasil
Terus dari situ tuh pemeriksaan biopsi. Jadi dari hasil biopsi itu tuh mulai ketahuan itu kalau jinak itu tuh kanker, kanker kan. tulang. Oh ya, Kayak gitu teh awalnya. Dan itu tuh masih stadium 2B. Gitu. Berarti masih bisa disembuhkan. Masih bisa diselamatkan gitu ya, kakinya juga masih bisa dipertahankan untuk tidak diamputasi. Makanya waktu itu tuh kemoterapi aja sampai 12 kali, 3 protokol, 12 siklus, terus operasi pun 7 kali. Ya Allah. Karena dokter dan keluarga juga berusaha untuk tidak diamputasi. Jadi ya mungkin semaksimal mungkin teh ya. Iya, berusaha gitu ya semaksimal mungkin untuk tidak diamputasi, mungkin dengan cara itu gitu. Aku pun kayak ya udah pasrah, bukan pasrah sih, tapi kayak lebih mempercayai apapun itu saya putuskan ke dokter yang gitu, maksudnya sembuh gitu teh ya. Iya, kayak karena gitu, kayak juga sih. mungkin dokter itu tuh apa ya, ibaratkan tuh kayak tangannya Tuhan lah untuk kesembuhan aku pada saat gitu. itu teh ya. Jadi kata dokter harus seperti ini, kata dokter ada penyebaran harus di kemo lagi, ayo dilakuin. Tapi teteh gitu. sempat kayak nangis nggak mau lah gitu, capek di kemo gitu. Sempet nangis ke mama aja sih, nangis gitu, curhat capek, aku bilang gitu, pengen sekolah, aku bilang kayak gitu kan, pengen pulang ke rumah, kangen, aku bilang iya, kayak gitu. Nangis aku. Aduh, kalau ngomongin mama suka kayak gitu. Iya, pasti sih teh orang tua. Terus kata mama, sabar ya teh, kata mama gitu. Ya udah dari situ kayak anak pertama nangis gitu aja, nangis anak kecil biasa, kayak kangen karena kangen kampung aja main gitu. Biasanya teh yang kangen temen-temen gitu sih. Ya Allah, iya ya, kuat gitu maksudnya. Aduh, gimana ya. Aku emang kalau udah ngomongin mama, iya, cengeng. pasti sih teh namanya orang tua gitu, apalagi ya dalam kondisi teteh yang emang support orang tua tuh bener-bener kayak apa ya, kayak emang harga yang nggak bisa diomong gitu tuh ya teh. Kan kadang ada, udahlah gue capek ngurusin lu gitu ya kan, kebanyakan yang kayak gitu, tapi sebagian juga ada yang oh iya emang ini udah amanahnya Tuhan gitu, yang harus gue besarin, yang emang harus gue jaga gitu. Ada yang sakit harus gue obatin gitu. Tapi salut sih gitu buat mama teteh gitu juga, kayak yang enggak, memang berusahanya itu bener-bener gitu dalam mungkin kondisi ekonomi yang kurang juga kali teh ya, gitu kan. Karena emang bener-bener kalau misalnya ditanya siapa sih orang yang berpengaruh di hidup aku tuh, ya aku pasti bakalan jawab mama gitu. Iya, karena memang mama tuh bener-bener tahu aku banget gitu lah, entah sifat karakternya, terus mama tuh emang bener-bener ada di sejarah kehidupan aku dari zaman dulu gitu, dari zaman aku kecil kayak gitu, memang dari lahir gitu. Tapi yang bener-bener bersejarahnya banget tuh yang pas mama tuh mau berkorban buat kesembuhan aku kayak gitu. Gue merinding guys. Makanya nggak kuat kalau ngomongin mama. Maaf teteh ya Allah. Ya emang sih kalau ngomongin ibu tuh nggak ada batas ya gitu. Tapi serius ini merinding, merinding sumpah. Kayak emang pengen nangis juga gitu. Iya. Aduh teh. Makanya teh, mama tuh apapun keinginan aku tuh pasti disupport gitu loh. Kayak aku tetap pengen kuliah lagi, ya boleh. Dan alhamdulillah rezekinya ada teh ya. Alhamdulillah rezekinya ada, bisa kuliah lagi tahun ini gitu ya teh. Sebelumnya sebelumnya aku di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, di daerah Jakarta Pusat. Pindah lah ke ini karena kejauhan juga ya teh ya. Ya jadi tetap semangat, sumpah semangatnya itu yang nggak bikin apa ya, kan orang mungkin ngelihatnya ya mohon maaf gitu teh, pasti apa sih, kenapa sih gitu. Tapi kalau udah denger ceritanya yang kayak oh ya kuasa Allah sih, bener gitu, nggak jauh dari kuasa Allah emang semuanya. Walaupun gimana caranya kita buat ngedamain diri kita, hati kita, tapi kalau emang kuasa Allah yang nggak berperan di situ tuh kayak emang yang nggak bisa hidup sih. Jadi emang bener-bener kita tuh harus percaya sih, maksudnya sama sama kuasa Tuhan itu bener gitu ya teh, sama kuasa Allah gitu. Kalau emang Allah tuh bener-bener berpengaruh banget, berperan gimana pun penting rencananya gitu ya, emang indah sih. Allah berencana
kita harus sakit, Allah juga pasti berencana kita pun bakalan sembuh gitu. Entah bagaimana kedepannya seperti apa, aku pun kayak percaya gitu. Oh, Allah ngasih aku cobaan sakit kayak gini mungkin karena ya Allah gue merinding. Apa ya? Aku kuat gitu loh, aku bisa ngelewatinnya gitu ya Teh. Terus mungkin kedepannya juga Allah bakalan ngasih aku hadiah kayak gitu, entah apa gitu kan, ya mungkin terjawab gitu ya Teh. Aku mungkin bisa terus menjalankan aktivitas aku selayaknya anak-anak sesuai usianya. Tapi untuk gitu saat ini Teteh udah kuat banget sih, maksudnya kayak yang dari kecil gitu, apalagi banyak yang kayak minder, udahlah gue nggak mau sekolah gitu, gue nggak mau lanjut gitu. Pasti orang-orang untuk di zaman sekarang Teh ya gitu, pasti kan ya gue jadi bahan kucilan doang pasti kayak gitu kalau mikir buruknya gitu kan. Tapi positif banget sih, positif person banget sih Teteh. Jadi yang kayak ya udahlah ya gitu, kuasa Allah begini ya gue kayak gini gitu, emang harus ini yang gue jalanin. Sempet sih Teh itu waktu SMP tuh aku pas setelah operasi amputasi itu kan awal pertama masuk sekolah SMP. Sebenarnya dari guru-guru juga ngedukung, mungkin wajar ya karena guru gitu, karena aku lebih mikirin teman-temannya gitu. Aku kayak mikirin malam-malamnya, mah kira-kira ntar teman-teman Teteh kaget nggak ya gitu, kira-kira ntar teman-teman Teteh bakalan masih mau temenan nggak ya gitu. Kata mama bisa, katanya gitu, ntar mama temenin ke sekolah katanya gitu. Itu selama 2 hari apa 3 hari ditemenin, maksudnya nggak ditemenin sampai ke sekolah, kayak cuma diantar sampai gerbang doang, karena emang hero banget nggak sih Teh mamanya, ya Allah. Karena emang sekolah mama, maksudnya mama tempat kerja sama sekolah SMP aku tuh sebelahan gitu, tetanggaan, jadi diantar dulu sekalian kayak gitu. Dan alhamdulillahnya itu ada temen aku yang ternyata dia tuh nungguin aku. Ya Allah Teh, beneran ternyata kayak aku punya temen kayak gitu. semua sih gak kuat merinding guys. Pas aku tahu dari guru katanya dia sering nanyain kabar aku, kayak ternyata ada ya temen yang kayak gini gitu. Ternyata Allah mengelilingi aku dengan orang-orang yang baik gitu, dengan orang-orang yang ternyata mensupport aku gitu. Nggak hanya orang tua, nggak hanya keluarga gitu, tapi teman-teman lingkungan aku gitu, yang sebenarnya lingkungan itu tuh berpengaruh banget gitu. Pengaruh banget ya, makanya aku nanya ke Teteh pernah nggak ngalamin body shaming itu, karena bukan 1-2 gitu ya yang emang dia down, bahkan mohon maaf gitu sampai kehilangan nyawanya karena emang pengaruh dari lingkungan yang buruk gitu tuh. Ya Allah, tapi ya alhamdulillahnya sih Teh ya, lingkungan aku tuh, teman-teman aku kayak support mereka sistemnya beneran ya Teh. Kayak nggak menganggap aku tuh berbeda gitu dari yang lain. Kayak mereka pun menganggap aku tuh sama gitu loh. Tapi mereka masih tetap tahu batasan, maksudnya kayak kapan saatnya dia tuh bantuin aku gitu, kapan saatnya aku tuh bisa sendiri kayak gitu Teh. Kayak bener-bener memahami banget itu dari aku zaman kuliah di Jakarta pun, terus sekarang juga kuliah di Uniba di Serang pun aku lihat temen-temennya juga alhamdulillah Teh ya dikelilingi pada positif gitu Teh. Ya Allah, jadi gitu. Ya ibaratnya gini loh, kita yang dalam kondisi mohon maaf gitu sempurna aja, untuk teman yang kayak gitu tuh kita masih ya nggak sih, temen gue baik gitu, tulis sama gue gitu. Ini tapi bener, yang bener-bener temen tuh emang kelihatan pas kita susah, pas kita emang butuh gitu ya Teh ya. Sumpah buat sobat kabar, gimana ya gue ngomongnya bingung. Pasti ini nih emang inspiratif banget sih untuk true story-nya gitu. Teteh mungkin ada pesan dan kesannya gitu ya buat teman seperjuangan Teteh gitu, buat kita semua gitu, untuk tetap menginspirasi gitu, tetap hidup sebagai manusia yang memang bermanfaat dalam segi apapun, walaupun dengan kondisi apapun gitu Teh. Jadi ya buat teman-teman yang sedang menjalankan pengobatannya di rumah sakit, atau yang mungkin mengalami sama halnya dengan aku, atau mungkin teman-teman di sana yang sedang merasakan insecure, atau mungkin sedang merasakan gue ini tidak berdaya, gue ini tidak tidak berguna gitu. Pokoknya jangan pernah memandang diri kita ini tuh sebelah mata gitu, karena yang dapat menyemangati kita itu, yang dapat membangun dan membentuk diri kita itu tuh hanya diri kita sendiri gitu, bukan dari orang lain. Jadi
sebisa mungkin jangan terlalu berharap sama orang, Iya. tapi berharaplah sama Tuhan dan diri kita sendiri juga gitu. Terus untuk teman-teman yang lagi pengobatan, tetap semangat, tetap melakukan dan meneruskan pengobatannya sampai selesai, entah apapun, entah operasi ataupun pengobatan secara kemoterapi pun tetap dilakukan sampai selesai, karena di luar sana banyak banget survivor yang berhasil, yang bahkan ada yang lebih dari aku gitu, entah di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri, itu mereka bisa survive melawan cancer. Entah itu yang kehilangan matanya, bahkan ada yang dua-duanya, entah itu yang kehilangan organ tubuhnya, tangannya, kakinya pun mereka masih tetap bisa berprestasi, mereka masih tetap menjalankan hidup dengan layak, selayaknya manusia gitu ya, selayaknya orang-orang pada umumnya kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa putus asa dan merasa hidup ini tuh pendek gitu, karena semua itu tuh ada di diri kita. Kalau diri kita mau berjuang, mau berdiri dan mau berusaha, pasti suatu saat juga akan ada hasil yang baik. Ya, balik lagi percaya sama Allah sih. Ya, oke guys. Semoga podcast kali ini kisah si Teteh mungkin yang emang bener-bener menginspirasi dapat kalian jadikan motivasi juga gitu, pembelajaran juga sebagai ya yang baik-baik lah gitu. Kalian ambil pasti isinya baik semua karena emang true story-nya menginspiratif. Ya mungkin sekian ya Teteh, aku makasih banyak Teteh udah menginspirasi sobat kabar gitu. Makasih juga udah ngundang aku. Iya, makasih Teteh. Jadi buat sobat kabar, ya, mungkin cukup ya dari kita. Tetap stay tune di podcast Bantenezia. Terima kasih.